Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 221. Pada titik ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke tahap pertempuran lagi. Di panggung pertempuran, sosok Ye Chen memang dalam keadaan tertekan. Beberapa kali ia memang dengan mudah menemukan dewa yang merupakan Bai Yi, namun ia dengan cerdik dihalau oleh Bai Yi sedetik sebelum tembakan. Dengan cara ini, dewa terus berkeliaran di antara klon, dan Ye Chen tidak bisa memprediksi kapan dewa akan memberinya pukulan keras. Namun, Ye Chen tidak bodoh, dia telah menggunakan Xian Lunyan untuk menyimpulkan klon hantu ini. Meskipun metode rahasia ini misterius, masih dalam jangkauan yang dapat ditiru oleh Xian Lunyan, yang dia butuhkan adalah waktu. Mengapa? Apakah kamu hanya memiliki kekuatan ini? Melihat sosok malu Ye Chen, lebih dari selusin Bai Yi tertawa sinis. Ye Chen tidak berbicara, tidak mengatakan apa-apa, tetapi mencibir di dalam hatinya. Aku punya banyak metode rahasia, dan aku bisa mengalahkanmu menjadi idiot jika aku hanya memilih satu, tetapi metode rahasia itu digunakan untuk Sapa Jining Suang. Kamu tidak pantas menggunakan seluruh kekuatanku. Apa yang dikatakan Ye Chen adalah kebenaran. Dari awal 3 kompetisi besar ini hingga saat ini, dia memang diam-diam telah mempelajari banyak teknik rahasia, seperti kibawaan yang sulit dipatahkan, sekali digunakan, bahkan Bai Yi sulit untuk menembus pertahanannya yang sombong. Namun, Ye Chen tidak pernah berpikir untuk menggunakan metode rahasia ini sejak awal. Dia tahu bahwa di antara 3 kontes hebat, satu-satunya yang membuatnya takut adalah Jining Suang. Teknik rahasia yang diam-diam dia pelajari semuanya digunakan untuk menghadapinya, kualifikasi misterius. Secara alami, setelah bermain begitu lama, dia pada dasarnya telah menguasai Phantom Clone. Tetapi Ye Chen masih tidak ingin menggunakan metode rahasia ini untuk melawan Bai Yi. Atau kalimat yang sama, metode rahasia tak terduga disediakan untuk Jining Suang. Putus asa, selusin sayap putih semua memandang Ye Chen dengan seringai, dan kadang-kadang mereka bergegas bersama, selalu meninggalkan bekas luka di tubuh Ye Chen. Kamu terlalu banyak berpikir. Mulut Ye Chen meringkuk menjadi cibiran yang tidak bisa dijelaskan, karena kamu sangat ingin bertarung. Aku akan bertarung denganmu dan melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen membuang Scarlet Heaven Sword, dan kemudian bertarung dengan tangan kosong. Mencari kematian, sayap putih bergegas maju, dan itu adalah cetakan telapak tangan bintang 5 yang besar. Hancurkan untukku. Darah Ye Chen melonjak, dan bahu Wang meninju dengan paksa. Aku tidak peduli apakah kamu avatar atau dewa, aku akan memberimu 100% kekuatanmu, pukul saja. Bang! Tanda seru, putih itu diledakkan di tempat, jelas bukan dewa. Bahkan jika itu adalah dewa, itu juga dipindahkan pada detik sebelumnya. Ayo lagi, kidan darah Ye Chen melonjak seperti harimau, membuka dan menutup. Setiap kali dia meninju, dia akan meledakkan Bai Yi. Dia tidak bermaksud mengalahkan Bai Yi dengan cara yang rumit, tetapi ingin mengkonsumsi hidup dan matinya sayap putih. Saya bertanggung jawab atas Danhai, dan saya memiliki 9 klon yang terus-menerus mengirimkan esensi goblin. Jika Anda tidak percaya, Anda tidak akan mati, Ye Chen mencibir di dalam hatinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di panggung pertempuran, ada adegan seperti itu, Ye Chen menunjukkan kekuatannya sendiri. Setiap kali dia menembak, dia bisa meledakkan sayap putih. Adapun Dewa Bai Yi, dia masih berkeliaran di antara lebih dari selusin klon. Dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi lawan Ye Chen jika dia mencoba yang terbaik. Jadi dia tidak berani melawannya, dan ingin menggunakan klon untuk mengelabui Ye Chen agar mengkonsumsi energi aslinya. Ini perhitungannya, dan dia ingin memakan Ye Chen sampai mati. Tapi saya tidak tahu apakah dia akan memilih gaya permainan yang tidak masuk akal jika dia tahu bahwa Ye Chen membawa lautan pil berkapasitas besar. Ledakan, ledakan, medan perang menjadi sangat gelisah, dan pertempuran antara Ye Chen dan Bai Yi berlangsung lancar. Tidak ada yang menyangka duel menegangkan ini akan berlangsung selama 3 jam tanpa penyelesaian. Di atas panggung, Ye Chen masih hidup dan sehat, menjadi semakin kuat saat dia bertarung, tetapi Bai Yi, di bawah serangan tanpa henti Ye Chen, telah mengurangi jumlah selusin klon menjadi 3, dan sebagai dewa, auranya adalah jelas itu telah menjadi tidak teratur, dan sulit baginya untuk mendukung konsumsi begitu banyak klon. Tidak mungkin,
Wajah Bai Yi gelap dan menakutkan. Meskipun dia sangat tidak mau mempercayainya, masih ada banyak keterkejutan di matanya. Siapa dia? Dia adalah biografi sejati keempat Sekte Zhengyang yang agung, seorang biksu alam yang sejati, yang kekuatannya sebenarnya tidak sebaik alam Yuan seseorang, dan napasnya yang lelah bahkan lebih putus asa dan tidak teratur. Dia tidak bisa menerimanya, kesombongannya terhapus sedikit demi sedikit, tetapi pihak lain adalah murid Yuan Jing yang dia tidak repot-repot untuk melihatnya. Banyaknya rasa malu membuat Bai Yi meraung histeris. Aku akan pergi ke nenekmu, Ye Chen. Di sisi lain, menjadi semakin galak saat dia bertarung, dan menghancurkan salah satu avatar Bai Yi dengan satu pukulan. Rao, Bai Yi, yang asli, juga menderita serangan balasan, muntah darah dan mundur. Kali ini, avatar Bai Yi tidak mengembun lagi, tetapi berubah menjadi gumpalan asap hijau, karena dia benar-benar tidak mampu untuk mengkonsumsinya. Fuya, apakah kamu memperhatikan? Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin memandang Ye Chen di bawah dengan penuh minat. Fuya mengangguk ringan, kisi kecil ini tidak disimpan di Dantian, tapi di Danhai yang hanya bisa dibuka di alam Kongning. Tidak heran, Xuan Chen di samping juga sedikit tersenyum. Jelas, tidak hanya mereka, tetapi semua orang yang menonton pertempuran di bawah juga menunjukkan ekspresi terkejut. Pertempuran berlangsung lebih dari 3 jam, dan pertempuran belum berakhir, bahkan Bai Yi tidak dapat menahannya lagi, tetapi Ye Chen masih hidup dan sehat, dan semakin dia bertarung, semakin kuat dia, keluar dari tubuhnya seperti terbakar seperti api, bukan energi sejati dalam jumlah besar yang dimiliki oleh alam asal manusia biasa. Anak aneh macam apa ini? Orang tua Zuge menyeringai dan menghela nafas lebih dari sekali. Setelah memukul begitu lama, aku tidak melihatnya merana, tapi dia semakin kejam. Energi sejatinya jauh lebih dari pantas saja biksu dengan level yang sama berani melawan Bai Yi di atas panggung. Biyu bergumam, apakah anak ini sapi? Sangguan Bo dan Situ Jin juga mendecakkan lidah mereka. Aku tidak tahu apakah itu sapi atau bukan, tapi Ye Chen ditakdirkan untuk memenangkan pertandingan ini. Sangguan Yuer tertawa kecil, tampaknya tidak masuk akal bagi Ye Chen untuk bisa menjadi biografi sejati ke-9 dari Heng Yuezong. Sun Zi, putra King Yunzong, merenung, matanya bersinar dengan cahaya tajam, mampu bertarung dengan yang keempat benar biografi Zheng Yangzong selama lebih dari 3 jam dia masih tak terkalahkan, setidaknya dia berada di level yang sama dengan Situ Nan dari Sekte Heng Yue, dia benar-benar keliru, kekuatan ini benar-benar melebihi harapanku. Sedangkan untuk Sekte Heng Yue, Yang Dingtian, Chu Xuaner dan yang lainnya memiliki ekspresi di wajah mereka, itu juga menjadi luar biasa. Sebelumnya, mereka mencoba segalanya untuk mencegah Ye Chen naik panggung, tapi sekarang sepertinya begitu, betapa bodohnya keputusan mereka sebelumnya. Ye Chen tampaknya rentan di Yuanjing, tetapi sebenarnya, dia penuh energi dan darah. Pengamatan visual, anak ini akan maju. Pang Dacuan meremas kumisnya, hanya saja aku benar-benar meremehkannya. Sebagai guru kepala Sekte Heng Yue, Yang Dingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, itu karena kita tidak pernah memandangnya dengan serius. Dia memang mampu. Petik 2. Chu Xuaner tersenyum manis, anakku, aku terkejut olehmu lagi. Dibandingkan dengan mereka, wajah Zheng Yangzong jauh lebih suram. Wu Changqing, apa yang terjadi di sini? Wajah Cheng Kun jelek dan menakutkan, dan dia menatap Wu Changqing dengan tajam. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia dikeluarkan dari Zheng Yangzong karena dantiannya rusak? Ya, Memang, Wu Changqing buru-buru berteriak tidak bersalah. Saya pikir Anda sudah tua dan pusing. Cheng Kun mendengus dingin, hanya dalam 3 bulan, dantian tidak hanya telah diperbaiki, tetapi juga telah berkembang ke titik di mana itu dapat membanjiri biografi sejati keempat saya tentang Zheng Yangzong. Saya harus kagum padanya. Bakat, Anda harus mempertanyakan kemampuan Anda untuk menjadi penatua penegak hukum. Petik 2. Aku, Wu Changqing terdiam, hanya merasa wajah lamanya panas. Dia tidak pernah menyangka bahwa para murid yang diusir dari sekte olehnya hari itu akan sangat mengejutkannya ketika mereka muncul kembali, membuat sekte Zheng yang kempis satu demi satu. Selain itu, setelah pertempuran ini, 2 biografi sebenarnya dari sekte Zheng yang akan dikalahkan oleh Ye Chen, tetapi Ye Chen masih hanya di alam manusia. Saya khawatir tidak akan ada hal yang lebih memalukan dari ini. Di tempat kejadian,
mungkin satu-satunya yang ekspresinya tidak pernah berubah adalah Jining Xuang, yang duduk di puncak murid sejati dari Sekte Zhengyang. Dia tenang, dan tidak ada riak di mata cantiknya yang acuh tak acuh dari awal sampai akhir, bahkan jika Ye Chen benar-benar menekan Bai Yi, bahkan jika kekuatan Ye Chen jauh melampaui kultivasinya, dia masih tidak memiliki gelombang di wajahnya. Mungkin, ini adalah kepercayaan diri dari garis keturunan eksklusif di langit. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen di mata orang, dia tetap bukan lawannya. 8 pemborosan. Di panggung pertempuran, raungan Ye Chen terdengar lagi, dan Ba Huang meninju dengan agresif, mengenai tulang berdarah Bai Yi, yang terus-menerus mundur. Bab 222. Lagi, Ye Chen mengayunkan tinjunya dan menembak lagi. Aku tidak percaya, Bai Yi meraung, dan menembak satu demi satu, atau bayangan tinju, atau cetakan telapak tangan, atau perisai pertahanan. Namun, di mata Ye Chen, ini bukan apa-apa. Mereka tersapu habis-habisan, tidak peduli metode rahasia apa yang dia gunakan, mereka tidak dapat memblokir tinju daging dan darah Ye Chen. Ledakan. Dengan suara keras, Ye Chen meraih lengan sayap putih yang mundur, lalu mengayunkannya tiba-tiba, dan membantingnya dengan keras ke platform pertempuran. Lubang humanoid datang. Engah. Bai Yi menyemprotkan seteguk darah tua setinggi lebih dari 3 kaki, dan sebelum dia bisa mengatur napas, tubuhnya meninggalkan tanah lagi. Ledakan. Terdengar ledakan keras lainnya, organ dalam Bai Yi terlempar keluar dari tempatnya, dan tulang serta meridiannya patah. Bahkan jika dia selamat dari pertempuran ini, dia masih harus berbaring di ranjang rumah sakit selama 3-5 bulan. Mengirimmu ke surga. Mengikuti lolongan serigala Ye Chen, Bai Yi yang pingsan terlempar keluar dari arena pertempuran. Wow, kepala penonton dari segala arah mengangkat kepala mereka lagi, dan mata mereka mengikuti sosok Bai Yi. Ledakan. Segera, terdengar suara keras di luar venue, dan sebuah batu hancur menjadi bubuk oleh tubuh jatuh Bai Yi. Oke, masih ada satu lagi. Tempat itu sunyi, dan butuh waktu lama bagi seseorang untuk bereaksi. Nima, orang yang paling tidak optimis menang. Dunia ini benar-benar aneh. Saat suara pertama terdengar, suara-suara datang dari segala arah satu demi satu. Saat ini, tidak ada lagi yang berani meremehkan Ye Chen. Jika dikatakan bahwa Ye Chen selamat tinggal di babak sistem gugur, itu adalah keberuntungan Ye Chen. Jika dia memenangkan duel dengan Sui Yin, itu mungkin kebetulan, tapi bagaimana dengan kali ini? Biografi sejati keempat yang agung dari Zhengyang Zongtang semuanya dinonaktifkan, apakah ini juga keberuntungan? Ini juga kebetulan. Jawabannya tidak. Mungkin semua orang meremehkan Yuanjing orang ini sejak awal. Kekuatannya dia memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 9 biografi sejati Heng Yue. Aku harus berbicara dengan anak ini ketika aku punya waktu. Di kursi, lelaki tua Zuge mengeluarkan kantong rokok lagi, mengambil kepulan asap yang dalam, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, pastikan untuk mengambilnya kembali dan pelajari dengan cermat. Petik 2. Bukankah itu hanya mengalahkan Bai Yi? Adapun kamu, Biyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lelaki tua Zuge. Mendengar ini, lelaki tua Zuge tidak dapat membantu menoleh. Biyu, kamu terlalu sombong. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu dapat mengalahkan Bai Yi di alam asal manusia? Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu dapat bertahan selama hampir 4 tahun di bawah serangan klon hantu? Si Chen, tidak mungkin. Juga, jangan lupa bahwa garis keturunanmu jauh lebih kuat dari Ye Chen. Kamu dan bakatnya, dari pertempuran ini, kamu ditakdirkan untuk berada di merugikan. Begitu kata-kata ini keluar, Yu mengerucutkan bibirnya, dia tidak bisa membantu tetapi terdiam. Dia mengakui bahwa dia benar-benar tidak berani. Jika dia menghadapi Bai Yi di alam asal manusia, dia pasti akan melakukannya, kehilangan. Di sisi lain, para murid dari Sekte Zhengyang telah membawa kembali Bai Yi yang tidak sadarkan diri, yang benar-benar terluka, seluruh tubuhnya terlempar begitu parah sehingga bahkan ibunya sendiri tidak dapat mengenalinya. Bajingan, Cheng Kun di kursi tinggi menghancurkan meja di sebelahnya sekali lagi, dan menatap dingin ke arah Ye Chen di panggung pertempuran. Murid sejati yang telah bekerja sangat keras untuk berlatih dipukuli dan dilukai oleh Yuanjing lagi, dapatkan 1. Jangan lihat aku, tidak ada gunanya melihatku. Ye Chen memutar lehernya, bukannya aku memukul terlalu keras, itu karena murid-murid Zhengyang Zongmu terlalu ceroboh. Kamu, Ye Chen, kata-kata membuat semua murid Zhengyang Zong berdiri tiba-tiba,
mata dingin dan wajah ganas mereka hampir menusuk tubuh Ye Chen. Jika kamu tidak menerimanya, maju dan lawan. Suara Ye Chen nyaring, dan teriakannya nyaring. Lihat, aku tidak akan menghancurkanmu. Jangan bilang, memang ada murid dari Sekte Zhengyang yang membunuhnya, dan itu adalah serangan diam-diam dari belakang. Jika Anda mengatakan bahwa orang ini gila, dia hanya terburu-buru untuk menunjukkan kesopanan, tetapi dia mengabaikan bahwa ini adalah 3 kompetisi besar, dan Wu Changqing belum mengumumkan hasilnya, yang berarti kompetisi belum berakhir. Dentang, pedang panjang berdentang, seperti pelangi panjang yang menembus langit, langsung datang ke belakang kepala Ye Chen. Tidak ada yang bisa bereaksi terhadap adegan ini, tapi itu memang benar. Jika seseorang berani membunuh seseorang di atas panggung, dan itu adalah serangan diam-diam, membuat gerakan adalah gerakan yang harus dibunuh, yaitu pelanggaran serius terhadap aturan 3 kompetisi. Yang Dingtian dan yang lainnya tiba-tiba berdiri. Jika kamu benar-benar dapat membunuh Ye Chen dengan 1 pedang, itu akan menjadi hal yang baik. Cheng Kun di kursi tinggi mencibir di dalam hatinya. Meskipun waktunya singkat, Cheng Kun masih bisa memerintahkan untuk menghentikannya, tetapi dia tidak melakukannya, dan dia sudah memikirkan solusi yang komprehensif. Murid Chen dieksekusi, dan Ye Chen hidup memang layak ditukar dengan murid itu. Segera, platform pertempuran terciprat darah, dan murid itu tidak cocok dengan pedangnya, tetapi dia tidak menusuk kepala Ye Chen, tetapi menusuk bahu Ye Chen. Jelas sekali, pada saat terakhir, Ye Chen lolos dari pukulan fatal. Kamu tidak begitu berani, Ye Chen mencibir, dan dalam sekejap, energi sejatinya melonjak, menghancurkan pedang panjang yang menembus bahunya, dan kemudian mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tangan murid Zheng Yangsong. Bang! Detik berikutnya, seorang murid dari itu Sekte Zhengyang dibanting ke panggung pertempuran oleh Ye Chen. Murid itu memuntahkan darah, organ dalamnya hampir dimuntahkan, dan seluruh tubuhnya hancur. Cukup sudah, Melihat murid itu meleset, Cheng Kun tiba-tiba berteriak. Cheng Kun, muridmu dari Sekte Zhengyang benar-benar melanggar hukum. Yang Dingtian memelototi Cheng Kun, jika Ye Chen tidak bereaksi dengan cepat, saya khawatir murid Sekte Heng Yue saya akan mati secara tragis di bawah pedang murid Sekte Zhengyang Anda. Jangan khawatir, rekan Daoisyang, saya akan memberi Anda penjelasan. Cheng Kun mendengus dingin, matanya yang dingin memandang ke panggung pertempuran. Jika kamu melepaskannya, Sekte Zhengyang pasti akan menghukumnya sesuai dengan peraturan. Ye Chen tidak bergerak, tetapi menatap Cheng Kun dengan penuh minat, berani bertanya pada Master Sekte Zhengyang, bagaimana menurutmu? Bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Petik 2. Apakah aku perlu menjelaskan kepadamu bagaimana aku akan menghadapinya? Cheng Kun mendengus dingin, tentu saja kamu harus menjelaskan kepadaku. Ye Chen menatap Cheng Kun dengan mencibir, jika aku tidak bereaksi dengan cepat, aku akan terbunuh. Sebagai korban, bukankah aku berhak tahu bagaimana caranya untuk menghukum orang ini? Kamu, Petik 2. Cheng Kun kehilangan kata-kata, jelas tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan begitu sulit, jadi dia tidak akan melepaskannya. Dia sudah tahu bahwa bahkan jika muridnya dari Sekte Zhengyang gagal, sebagai penguasa, dia akan menghukum keras murid itu untuk menjadi peringatan bagi orang lain, murid itu kehilangan nyawanya, karena ini adalah Zheng Yangsong. Dia percaya itu kuartet tidak akan terlalu mempermalukannya. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Ye Chen adalah orang pertama yang berpegang pada masalah ini, yang membuatnya sangat malu. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Ye Chen berkata lagi, mengangkat bahunya, mari kita damai. Murid ini juga ditendang di kepala oleh seekor keledai, yang membuat kesalahan besar. Master Sekte Zhengyang mungkin juga memberikan 2 uang kecil hibur aku, biarkan masalah ini selesai. Bagaimana dengan itu? Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Cheng Kun menatap Ye Chen, dengan cahaya dingin di matanya. Itu mudah. Ye Chen merentangkan tangannya, dan kemudian tangan yang lain sudah menggenggam pergelangan tangan murid itu. Engah. Darah segera berceceran, dan Ye Chen benar-benar merobek lengan murid Zheng Yangsong di depan semua orang yang hadir. Bab 223. Tindakan Ye Chen membuat suara terengah-engah di mana-mana. Rao Yang Dingtian dan Chu Xuaner, mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan merobek salah satu lengan murid di depan umum kosong adalah bahwa wajah Ye Chen selalu itu tersenyum. Anak ini tidak sederhana. Ada desahan dan suara cepat di antara penonton. Kamu sangat berani.
kamu berani merobek lengan murid itu di depan seluruh sekte Zhengyang Cheng Kun. Petik 2. Aku merasa bahwa sekte Zhengyang dan sekte Heng Yue akan saling menghancurkan, dan bukan tidak mungkin untuk bertarung di titik. Murid Zhengyang Zong itu jelas tidak berharap Ye Chen begitu kejam, sehingga dia bereaksi, dan jeritan itu sangat melengking, bergema di seluruh Zhengyang Zong. Kamu Chen, kamu benar-benar pantas mati, teriak Cheng Kun dengan marah seperti guntur, dan momentumnya yang kuat muncul seketika. Ye Chen tidak takut, memandang Cheng Kun dengan dingin, dan berkata sambil tersenyum, 3 kompetisi besar, jika seseorang berkuasa sebelum hasilnya diumumkan, itu akan dianggap sebagai gangguan dalam kompetisi besar dan akan dikenai sanksi, dan jika ada pihak ketiga yang terlibat, terutama serangan diam-diam dari belakang, maka itu adalah hukuman mati. Bahkan jika saya membunuhnya di tempat, Anda tidak berhak menghukum saya, Master Sekte Zhengyang. Itu benar. Su Ge, tua pria itu adalah orang pertama yang menanggapi, mengorek telinganya dan berkata, "Hei, orang-orang. Bahu anak itu ditusuk dengan lubang berdarah, dan tidak apa-apa untuk meminta biaya pengobatan." Su Ge senior mengatakan itu benar. Tanpa diduga, orang pertama yang setuju adalah guru sekte King Yun Gong Sun Zi. Pukulan seperti itu bagi sekte Zhengyang akan aneh baginya untuk melepaskan kesempatan ini. Itulah yang ingin saya katakan. Keluarga Sangguan dan keluarga Situ juga turun tangan, jelas di pihak Ye Chen. Melihat begitu banyak orang dan begitu banyak kekuatan mencela dia, bahkan Cheng Kun hampir mati lemas dan muntah darah. Itu salahnya karena dia memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana dan meremehkan Ye Chen, yang diusir oleh sekte Zhengyang mereka. Aku tidak meminta terlalu banyak, berikan aku uang dan kita akan selesai. Ye Chen mengambil telinganya, kalau tidak, aku bisa mengambilnya kembali untuk membuat sup dan meminumnya. Begitu kata-kata ini keluar, ada lebih banyak lagi suara yang mengetuk lidah di antara hadirin, diam-diam berpikir bahwa anak Ye Chen ini benar-benar berani, dan dia adalah orang pertama yang meminta uang tebusan kepada Zhengyang Zong secara terang-terangan. Lihatlah wajah Cheng Kun lagi. Seperti riasan wajah, menjadi sangat menyegarkan, dan wajahnya sangat jelek hingga ingin membunuh seseorang. Lepaskan mereka. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan tekanan dari segala arah, dan melambaikan tas penyimpanan, yang menghantam platform pertempuran dengan keras. Ye Chen gesit, dan menyedotnya dengan lambaian tangannya. Setelah melihat ke dalam, dia mendecakkan lidahnya. 50.000 batu roh, Master Sekte Zhen yang benar-benar murah hati. Meskipun hanya ada 50.000 batu roh, Ye Chen masih melepaskan setelah membuka murid itu. Uang tidak sepenting yang dia bayangkan, dan dia tidak berharap banyak dari Cheng Kun, itu bukan masalah lagi. Ayo, memasukkan tas penyimpanan ke dadanya. Ye Chen melompat dari panggung pertempuran, dan kemudian berkata dengan nada aneh, kehidupan seorang murid Sekte Zhen yang bernilai 50.000 jiwa. Ini benar-benar murah. Ketika kata-kata ini keluar, terlalu banyak orang yang hadir tidak bisa menahan tawa, diam-diam berpikir bahwa mulut Ye Chen tidak murahan, dan dia masih tidak lupa sarkasme sebelum pergi. Jika diizinkan di sini jika perang dimulai, orang-orang dari Sekte Zhengyang akan menyerbu, dan Ye Chen akan tenggelam dengan memuntahkan setiap suapan. Tuan, saya menghormati Anda. Di sini, Ye Chen telah kembali ke tempat duduknya, dan menyerahkan 50.000 batu roh kepada Cusuaner. Kamu akan mati, kata Cusuaner, namun, dia tidak akan mengambilnya, tetapi menatap Ye Chen dengan ganas. Dia tahu bahwa Ye Chen adalah pelanggar hukum dan tuan yang gelisah. Tapi Ye Chen juga ditakdirkan untuk menjadi target utama mereka. Tidak dapat disangkal bahwa kemarahan hari ini agak tinggi. Ye Chen terbatuk datar, mengambil Ling Shi, dan duduk di kursi dengan damai. Bunuh, bunuh, bunuh. Di sana, Cheng Kun dan yang lainnya sudah duduk kembali, wajah mereka dingin dan menakutkan. Tetapi niat membunuh di hati mereka meluap tak terkendali, dan mereka tidak bisa menahan niat membunuh mereka pada Ye Chen. Tidak ada ketegangan dalam 3 kompetisi besar, tetapi karena Yuan Jing satu orang, Zhengyang Zongnya kehilangan muka satu demi satu, tetapi murid Yuan Jing manusia ini diusir dari gunung seperti sampah pada hari itu. Apa ini? Ini ironi telanjang, ini pembalasan telanjang. Semua penonton di 4 arah dapat memikirkan kalimat ini. Seorang murid dengan talenta tinggi tersapu keluar rumah begitu saja. Untuk sebuah sekte, kehilangan ini tidak biasa. Sebuah episode kecil tidak datang dengan cepat, tetapi tidak berjalan lambat, dan Dabi masih harus melanjutkan. Pertandingan berikutnya adalah duel antara murid Zhengyang Zong sendiri.
karena mereka adalah muridnya sendiri, tidak perlu bertarung. Sebelum duel dimulai, salah satu dari mereka menyerah lebih dulu. Han Jun, murid sejati ketiga Zheng Yangzong, tidak dia menang duel dan menjadi murid ketiga yang masuk final setelah Hua Yun dan Ye Chen. Kemudian, langkah selanjutnya adalah acara utama. Sebelum Wu Changqing sempat mengumumkan nama lawannya, semua mata penonton juga tertuju pada satu orang, yaitu Jining Xuang, tubuh dari roh misterius. Dia telah menjadi pusat perhatian dari awal hingga akhir, dan dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Ekspresinya acuh tak acuh, matanya yang indah sama sekali tidak bergolak, seperti 9 surga Xuanfei, suci dan tanpa celah, seolah-olah ada hal sepele yang fana tidak bisa membuat hatinya merasakan riak sedikit pun. Di sisi King Yunzong, termasuk guru kepala Gong Sun Zi, wajah semua orang ditutupi lapisan kesuraman. Sampai sekarang, 3 kompetisi besar, ini adalah yang paling tidak masuk akal yang dihadapi oleh murid King Yun mereka. Zhou Ao, biografi sejati pertama dari Sekte King Yun, kebetulan merupakan biografi sejati pertama dari Sekte Zheng Yang. Jining Xuang, tubuh roh misterius. Semua orang yang hadir tahu bahwa King Yunzong Zhou Ao berada pada level yang sama dengan Zheng Yangzong Hua Yun, dan bahkan Hua Yun hanya bisa menempati peringkat kedua di antara 9 biografi sejati Zheng Yangzong, yang menunjukkan betapa kuatnya Jining Xuang. Zhou Ao tahu betul bahwa bahkan melawan Hua Yun, akan sulit baginya untuk menang, apalagi Jining Xuang. Mungkin, ketika dia tahu bahwa lawan dalam lotre adalah Jining Xuang, dia sudah menyadarinya. Dia tahu betul bahwa dia sama sekali bukan lawan Jining Xuang. Adapun seberapa besar jaraknya, dia hanya akan tahu setelah bermain. Fuya, kamu dan aku bertaruh, kamu telah kalah dalam 2 pertandingan. Kali ini, menurutmu Zhou Ao dapat bertahan beberapa putaran? Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin menatap Fuya dengan penuh minat lagi. Baiklah, Fuya mengelus janggutnya, agak sulit untuk membuat keputusan. Zhou Ao adalah biografi sejati pertama King Yun, dengan kibawaan King Kong yang tidak bisa dihancurkan. Pertahanan ini tidak sederhana. Jika ini benar-benar tentang berapa putaran, saya pikir 10 putaran sangat sulit untuk kalah. Apakah Anda mengagumi Zhou Ao? Atau, apakah Anda meremehkan tubuh roh misterius? Dong Huang Taixin tersenyum santai, lalu mengangkat 3 jari giok. Zhou Ao mendukung Anda. Dalam waktu kurang dari 10 ronde, aku bertaruh bahwa aku akan menjadi penguasa suci Tian Xuanmen, dan dia tidak akan mampu bertahan dalam 3 ronde. Petik 2, 3. Kali ini, bukan hanya Fuya, tapi juga Xuan Chen di sampingnya terkejut. Saya terkejut. Halo bosku, di sini gua ada tas Binpool. Ini keren banget. Warnanya warna coklat atau merah bata lah ya. Ini keren banget nih. Kulitnya juga mantul. Zippernya udah zippernya kakak. Kaki-kakinya masih lengkap semua ya, masih bagus ya. Kulitnya is the best banget. Siapa yang nggak tahu Binpool? Ya nggak? Oke, jangan lama-lama lagi bos. Linknya saya cantumin di deskripsi. Kita gaskan, let's go! Bab 224. Ketika mereka bertiga berbicara, Zhou Ao, yang berada di bawah, sudah menggigit peluru dan melangkah ke panggung pertempuran. Bersenandung, segera, tubuhnya bergetar, dan untaian kibawaan meluap, menutupi permukaan tubuhnya, mengembun menjadi baju besi yang kokoh, dan kemudian dia tidak lupa mengeluarkan pedang roh, dan bahkan senjata roh Natal digantung di atas kepalanya. Lihat sisi lain lagi, oke. Apa yang Jining Xuang keluarkan dengan jentikan tangannya masih merupakan sukin, yang membuat semua orang yang hadir tercengang. Bukankah dia masih ingin menggunakan sitar itu untuk melawan musuh? Di sisi Heng Yuezong, Ye Chen diam-diam memperhatikan Jining Xuang. Bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih akan menggunakan sukin itu untuk menghadapi Zhou Ao. Pemandangan. Di sini, Chu Linger terkejut, melihat Jining Xuang di atas panggung, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu tidak salah baca, tidak hanya Chu Xuaner, tetapi juga Yang Dingtian melihat bersama. Mereka tahu apa yang dibicarakan Chu Linger, jadi katakanlah kultivasi jiwa Jining Xuang telah mencapai tanah. Apakah sudah berakhir? Ini memang ranah kultivasi. Chu Linger mengerutkan kening, ekspresinya sangat bermartabat dan terkejut. Anda tahu, yang paling dia banggakan adalah kultivasi jiwanya, bahkan Yang Dingtian tidak bisa menandinginya, di seluruh Dacu, kecuali Tian Xuanmen,
hanya ada segelintir jiwa yang bisa mengungguli dia. Sekarang, dia merasakan kultivasi jiwa Jining Xuang, yang membuatnya merasakan rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bakat tubuh roh misterius dalam jiwa telah jauh melampaui dirinya, karena dia seusia Jining Xuang dan basis kultivasi ini. Pada saat itu waktu, jiwa hanya di alam yang mendalam. Bahkan budidaya banyak jiwa di Spirit Void Realm hanya di alam mendalam, tapi dia sudah maju ke alam realm ini. Yang Dingtian dan yang lainnya juga menjadi sangat khusyuk. Tidak heran kamu bisa mengalahkan Yang Bin dengan satu gerakan. Menilai dari kultivasi jiwa ini, tidak ada murid dari 3 sekte yang bisa menandinginya. Master Daoxuan merenung, satu gerakan serangan jiwa dapat menyapu bersih semua keripik. Petik 2. Apakah tubuh roh misterius benar-benar menentang surga? Cusuaner mengepalkan tangan gioknya dengan erat, legenda tak terkalahkan memang bukan tanpa tujuan. Petik 2. Kamu benar-benar membuatku merasakan tekanan yang kuat. Ye Chen duduk tegak, dan tinju di lengan bajunya memutih. Bahkan dia tidak tahu apakah dia bisa memblokir serangan jiwa Jining Xuang. Zeng, sementara beberapa orang berbicara, suara piano di panggung pertempuran datang lagi itu terdengar, dan itu adalah Jining Xuang yang memainkan piano, tetapi itu memberi orang ilusi bahwa suara piano itu seperti lagu peri, datang dari langit yang halus, seindah suara surga. Zeng, melihat Zhou Ao lagi, dia sudah mengepalkan pedang panjangnya dan melangkah keluar, seperti hantu yang membunuh masa lalu, pedang menembus Chang Hong, yang sangat kuat. Namun, dia baru saja melesat keluar 2 atau 3 kaki, dan diblokir oleh riak yang tak terlihat. Semua orang terkejut, tetapi Zhou Ao merasakan yang paling dalam. Jumlah metode serangan berubah menjadi pertahanan dalam sekejap, dan pedang panjang di tangannya diayunkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pound, 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 hanya satu demi satu suara yang tajam, seperti suara logam yang bertabrakan. Dapat dilihat samar-samar bahwa platform pertempuran penuh dengan percikan api, tetapi tidak ada dari mereka yang melihat hal-hal seperti pedang ki dan cahaya pedang, hanya melihat Zhou Ao terus-menerus mengayunkan pedang panjangnya, menahan serangan teroris yang mendekat. Itu suara piano, Orang tua Zuge menyipitkan matanya sedikit, dan ekspresinya tidak lagi selaras, tetapi sedikit serius. Itu memang suara piano, dan banyak tetua dengan kekuatan besar juga melihat petunjuknya. Meskipun suara piano Jining Xuang adalah tidak terlihat, itu bisa diserang dengan dia sebagai pusatnya. Suara piano bergetar, seperti riak air, dan bahkan ruang pun beriak olehnya, dan apa yang dilawan Zhou Ao adalah gelombang demi gelombang ini. Pound! Zhou Ao melakukan pukulan terakhir, tetapi dia begitu terguncang sehingga dia mengerang dan mundur. Tetapi suara piano itu tampak spiritual, dan itu terus mengejarnya dan menyebar. Ki bawaan. Dengan omelan ringan Zhou Ao, armor energi bintang bawaan tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi. Namun, yang mengejutkan Zhou Ao adalah bahwa riak suara sitar mengabaikan armor stellar ki bawaan Zhou Ao. Dimanapun riak suara piano berlalu, armor gang ki bawaan tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan malah menarik serangkaian lubang. Ini, semua orang terkejut. Tanpa diduga, kamu benar-benar mengabaikan pertahanan energi bintang bawaan. Suara piano benar-benar sangat mengerikan. Bahkan energi bintang bawaan berlian yang tidak bisa dihancurkan tidak bisa menghentikannya. Keahliannya tidak cukup. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa dengan jelas melihat riak yang tak terlihat. Meskipun suara piano Jining Xuang menakutkan, itu tidak terkalahkan. Tanda seru. Di atas panggung, tubuh Zhou Ao sedikit gemetar, dan dia melangkah mundur, dan pelindung kibawaan di tubuhnya juga dihancurkan oleh suara piano Jining Xuang yang tak terlihat. Apa-apaan ini? Zhou Ao sangat terkejut sehingga kibawaan yang sangat dia banggakan rusak seperti ini. Ini adalah ketergantungan terbesarnya, tetapi di depan Jining Xuang, sepertinya itu tidak ada. Ki bintang bawaan, sungguh sebuah lelucon. Sudut mulut Cheng Kun berkedut menjadi cibiran lagi. Guru, bagaimana cara memecahkan suara piano itu? Anda harus memberi saya beberapa petunjuk kepada kakak senior Zhou. Li Xinghun dan yang lainnya memandang Gong Sun Zi di sisi lain King Yunmen. Saya ingin mengingatkan, wajah Gong Sun Zi suram dan menakutkan. Jining Xuang tampaknya bermain piano dengan tenang, tetapi yang dia gunakan adalah metode rahasia tertinggi. Bukan karena pertahanan kibawaan kakakmu Zhou tidak cukup baik, tapi perilakunya tidak cukup, itu jauh dari mencapai ranah menggunakan gangki untuk melawan yang tak terlihat. Petik 2. Lalu,
di mata Jining Xuang, Ki bintang bawaan kakak laki-laki Zhou Ao, bukankah itu sama dengan jika itu tidak ada? Petik 2. Apa yang kamu tahu? Gong Sun Zi memarahi dengan lembut, jika tidak ada energi bintang bawaan untuk menahan riak suara piano, saya khawatir kakak senior Anda Zhou akan terluka parah. Petik 2. Puff. Begitu Gong Sun Zi selesai berbicara, Zhou Ao di atas panggung memuntahkan seteguk darah. Tekan untukku. Zhou Ao meraung, senjata ajaib kehidupan menjadi besar dalam sekejap, dipenuhi dengan aura yang menakutkan, meledak dengan paksaan yang menakutkan, gemetar di udara. Sebelum jatuh, platform pertempuran tidak bisa lagi menahan tekanannya yang menakutkan. Retak terbuka lempengan batu dengan cepat menyebar ke tepi platform pertempuran. Namun demikian, Jining Xuang masih tidak bangun, seolah-olah senjata spiritual menakutkan yang membubung dari langit tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat ini, Zhou Ao dengan cepat membentuk segel ajaib, artefak kelahiran kekaisaran tiba-tiba jatuh. Segera, artefak kelahiran bergetar, dan Ling Tian membantingnya. Namun segera, artefak kelahiran diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Tidak dapat menekannya, cahaya spiritual meluap darinya juga dengan cepat dimusnahkan, dan seluruh senjata spiritual Natal menjadi hancur. Bahkan mengabaikan paksaan senjata spiritual. Seluruh hadirin terkejut. Petik 2. Gunakan suara piano untuk mengumpulkan perlindungan yang dapat diserang atau dipertahankan. Di sini, Ye Chen sekali lagi menggunakan mata rodanya yang abadi untuk melihat petunjuk. Dia melihat suara sitar Jining Xuang, dan tanpa terlihat membangun sebuah momentum, dan momentum itulah yang menghalangi senjata spiritual Natal Zhou Ao untuknya. Kemudian suara dari piano mematahkan batasan senjata spiritual kelahiran. Jadi itulah intinya. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, jika kamu ingin mendekati Jining Xuang, kamu harus mematahkan momentum struktur suara piano terlebih dahulu. Petik 2. Bab 225. Boom. Sementara Ye Chen sedang merenung, Zhou Ao di panggung pertempuran memuntahkan darah lagi, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan tulang, dan dia mundur setiap langkah mundur. Retakan akan muncul di panggung pertempuran, dan baju besi kibawaannya juga menjadi tak tertahankan. Tanpa sadar, nafas menjadi tidak teratur, bahkan tersendat. Bahkan mungkin Zhou Ao sendiri tidak tahu kapan dia begitu lemah di antara generasinya. Dia dipukuli seperti ini hanya dalam 2 putaran. Aku tidak percaya. Zhou Ao meraung, mengumpulkan energi dengan paksa, mencampurkan energi bintang dan kekuatan spiritual, lalu menyeka pedang dengan jari berdarah, dan energi bintang campuran dan kekuatan spiritual ditanamkan dengan gila-gilaan. Pedang. Zeng, zeng. Sebelum pedang itu keluar, ada energi pedang yang menakutkan menempel di pedang di tangan Zhou Ao, dan ada guntur dan kilat yang terkoyak selama periode itu. Siapapun yang melihatnya tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam pedang Zhou Ao benar-benar tak tertandingi. Ini adalah teknik rahasia yang mirip dengan Feng Shen Jue dari Broterni. Ye Chen melihat melalui teknik rahasia yang akan dilakukan Zhou Ao dalam sekejap. Kekuatannya tidak lemah. Nan Gong Yue, yang sudah lama tidak berbicara, bergumam, namun, dalam hal teknik rahasia saja, teknik rahasia Zhou Ao berikutnya tidak sekuat Feng Shen Jue dari Broterni. Dia adalah terkenal dengan pertahanannya, dan serangannya jelas tidak semenakutkan pertahanannya. Petik 2. Pada saat ini, semua orang menatap platform pertempuran. Semua orang ingin melihat apakah pukulan puncak Zhou Ao dapat mendekati Jining Xuang, karena dari awal pertempuran hingga saat ini, Zhou Ao pada dasarnya telah dipukul mundur, dan Jining Xuang tidak pernah menginjak jarak 10 kaki. Zeng, zeng. Suara mendengung dari pedang pembunuh Zhou Ao sangat menusuk telinga, dan energi pedang di sekitarnya begitu kuat sehingga bahkan pedang pembunuh di tangannya tidak dapat menahan diri untuk tergores, dan petir yang merobek juga sangat menyilaukan. Dia sedang membuat trik yang kuat, tetapi Jining Xuang, di sisi lain, masih tenang dan tenang, tanpa fluktuasi ekspresi yang tidak perlu. Seni pedang bawaan, mengikuti raungan Zhou Ao, dia melangkah maju, secepat angin, dan mengarahkan pedang panjangnya ke Jining Xuang. Pedang ini memang mendominasi, membuat orang mengira bahwa yang dipegang Zhou Ao di tangannya bukanlah pedang melainkan cahaya dewa. Udara yang bertabrakan di sepanjang jalan memercikkan bunga api, dan bahkan ruang pun terdistorsi olehnya. Zeng, pada saat ini, suara piano Jining Xuang bernada sedikit lebih tinggi, dan dia melihat kekuatan spiritual mengelilingi ujung jarinya, ditanamkan pada senar, dan dengan lembut memetik senar, dan tidak melepaskannya sampai sedetik kemudian. Zeng,
suara sitar ini menjadi semakin menusuk telinga, dan orang-orang tidak dapat menahan diri untuk menutupi telinga mereka. Setelah melihat lagi, mereka menemukan bahwa yang dikumpulkan oleh suara sitar adalah cahaya pedang 3 warna yang tak tertandingi. Di bawah perhatian semua orang, pedang panjang Zhou Ao bertabrakan dengan cahaya pedang 3 warna Jining Xuang, dan roh panas segera meledak, menyebabkan banyak murid menutupi mata mereka. Zeng, cahaya pedang 3 warna berdentang, dan itu benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan itu benar-benar memotong pedang panjang Zhou Ao menjadi 2 dari ujung pedang ke bilahnya dan kemudian ke gagangnya. Adegan ini membuat semua orang merasa heran, pedang Zhou Ao tidak ada bandingannya, awalnya adalah pedang yang akan membunuh, tetapi Jining Xuang mematahkannya dari depan, dan pedang panjang itu dipotong menjadi 2. Engah, sementara semua orang kagum, cahaya pedang 3 warna yang dikeluarkan Jining Xuang menembus tubuh Zhou Ao, dan suara piano yang menakutkan serta energi pedang yang dibawa oleh cahaya pedang 3 warna langsung menyebar ke tubuh Zhou Ao. Engah, engah, sebelum Zhou Ao mendarat, dia mulai menyemburkan darah dengan liar. Ketika dia mendarat, sudah ada genangan darah, dan dia pingsan. Apakah ini kekalahan? Para penonton dari segala arah melihat ke panggung pertempuran dengan bingung. Biografi sejati pertama King Yun yang bermartabat, dengan kibawaan yang sulit dihancurkan, tidak bertahan 3 putaran. Petik 2. Apakah tubuh roh misterius itu melawan langit? Ketika semua orang melihatnya, Jining Xuang He berjalan pergi panggung pertempuran seperti embusan angin sepoi-sepoi, dan duduk bersila dengan lembut, ekspresinya tetap tenang dari awal hingga akhir, bahkan napasnya proporsional seperti sebelumnya, seolah mengalahkan murid sejati itu mudah. Hanya butuh 3 putaran untuk mengalahkan biografi sejati King Yun yang pertama. Yang Ding Tian dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Tidak ada yang bisa menandinginya. Petik 2. Untuk sementara, kabut tebal menyelimuti seluruh tempat, dan ekspresi pasukan Sifang, King Yunzong, dan Heng Yuezong juga berubah. Kekuatan Jining Xuang membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Mungkin, Jining Xuang tidak cukup untuk mengancam mereka sekarang, tetapi 10 atau 100 tahun kemudian, mereka mungkin tidak lagi dapat memeriksa dan menyeimbangkan Jining Xuang pada saat itu, dan situasi Dacu juga akan berubah karena dia bunuh tubuh Xuanling, atau jalin hubungan baik dengan Zheng Yangsong. Kecuali Sekte Heng Yue dan Sekte King Yun, kekuatan besar lainnya memiliki perhitungan seperti itu di hati mereka. Jika tidak, ketika tubuh roh misterius benar-benar tumbuh, itu mungkin menjadi malapetaka bagi mereka. Secara alami, pada dasarnya semua kekuatan cenderung memiliki hubungan yang baik dengan Zheng Yangsong. Membunuh seseorang itu mudah, tetapi betapa sulitnya membunuh tubuh roh misterius. Apakah Zheng Yangsong tidak mengetahui pentingnya tubuh roh misterius? Sekarang mereka tahu pentingnya tubuh roh misterius, mereka pasti akan mengirim banyak orang kuat untuk melindunginya, dan tidak ada kekuatan yang berani mengambil risiko membunuhnya. Jika tidak, langkah ceroboh pasti akan menimbulkan masalah bagi atasan tubuh. Sekarang kamu mungkin harus mengerti bahwa beberapa keputusan sekte kadang-kadang tidak dapat dihindari. Duduk di kursi, Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi melirik Ye Chen di sampingnya, dan berkata tanpa daya, keberadaannya telah mengancamku, Heng Yue. Zong, mungkin beberapa keputusan Zongmen mungkin tidak manusiawi, tapi semuanya demi Zongmen. Petik 2. Aku mengerti. Ye Chen sedikit mengangguk, tapi aku masih tidak setuju dengan keputusan Zongmen, pembunuhan rahasia Jining Xuang. Kamu punya pertimbangan sendiri, bisik Chu Xuaner. Zheng Yangsong Jining Xuang menang. Saat keduanya berbicara, Wu Changqing telah mengumumkan hasilnya, dan suaranya sangat tinggi. Wang Wang dengan bercanda melirik ke arah King Yunzong. Mendengus. Gong Sun Zi mendengus dingin, wajahnya berubah pucat dan jelek. Ketika 3 kontes hebat pertama kali memasuki arena, dia sedikit sombong, karena Heng Yuezong akan kalah lebih buruk dari mereka. Tetapi sekarang tampaknya Heng Yuezong, yang paling tidak dia optimis, memiliki murid yang telah memasuki final, dan dia King Yunzong. Sejak Zhou Ao dikalahkan, itu menunjukkan bahwa 9 biografi mereka yang sebenarnya telah musnah. Sejauh ini, babak ketiga dari 3 kompetisi besar telah berakhir. Hari ini, Zheng Yangsong masih menjadi pemenang terbesar, di antara 4 orang yang melaju ke final, 3 milik Zheng Yangsong, dan 1 lagi adalah Ye Chen dari Heng Yuezong. Bahkan Zhou Ao kalah. Final besok akan menjadi kandang Zheng Yangsong. Apakah tidak ada lagi Ye Chen di Heng Yuezong? Hua Yun, dan biografi sejati pertama Jining Xuang,
pilih saja satu secara acak dan jangan gantung dia, ketiganya tidak setingkat dengan Bai Yi. Banyak pasukan bangkit dan meninggalkan lapangan satu demi satu, mendesah. Hari ini mereka telah menyaksikan terlalu banyak ketidakmungkinan satu orang dari Sekte Heng Yue, Yuan Jing, mengalahkan biografi sejati keempat dari Sekte Zheng yang sangat mengejutkan mereka. Dan Jining Suang, tubuh roh misterius, mengalahkan biografi sejati pertama King Yun hanya dalam 3 putaran. Kejutan ini bahkan lebih besar daripada kekalahan Ye Chen atas Bai Yi. Meskipun duelnya tidak lama, itu benar-benar luar biasa. Sungguh luar biasa, catatan pada dasarnya tidak ada seorang pun di masa lalu, dan akan sulit bagi generasi mendatang untuk muncul. Mendengus, ketika Gong Sun Zi memimpin orang-orang lewat, dia menatap tajam ke arah Cheng Kun yang duduk di kursi tinggi, dan pergi dengan putus asa. Namun, ketika Yang Dingtian membawa orang-orang pergi, Cheng Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun. Matanya yang dingin menyapu Yang Dingtian dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada Ye Chen, di mana ada lebih dari satu niat membunuh yang meluap. Ye Chen, kamu akan mati dengan menyedihkan besok. Cheng Kun tidak mengatakan dengan jelas, tetapi mentransmisikan suaranya, dan hanya Ye Chen yang mendengarnya. Bersambung.